Baik, selamat malam Bapak Ibu semua dan teman-teman sekalian. Kembali lagi berjumpa pada kita di sini di Fokus Solution Indonesia. Tentu malam hari ini sudah bersama dengan Bang Made, yaitu the only HR practitioner who is healing expert. Dan malam hari ini kita akan membahas hipnoterapi kembali terkait bagaimana untuk menghilangkan kebiasaan buruk seperti bagaimana caranya berhenti merokok dan berhenti untuk mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebih. Nah, dengan adanya topik ini kita harapkan mampu untuk memberikan sebuah motivasi bagi teman-teman di luar sana yang berkeinginan untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Dan pertanyaan yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan kebiasaan buruk tersebut. Bagaimana caranya dalam hipnoterapi mampu membantu teman-teman dalam menghilangkan kebiasaan buruk seperti dapat berhenti merokok dan mengurangi minuman beralkohol. Oke, baik. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Desweden. Jadi topiknya kali ini berat banget ya. Jadi menghilangkan kebiasaan. Nah, itu yang mudah. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kebiasaan itu apa sih? Jadi awalnya kita sendiri yang menciptakan kebiasaan itu, dan lama-lama kebiasaan itulah yang menciptakan kehidupan kita. Jadi ya salah satu contoh kan misalnya merokok. Awalnya itu kan coba-coba kan. Pertama itu batuk, kedua batuk, ketiga itu udah mulai batuknya itu berkurang. Keempat, kelima, sampai dengan yang ke-21 batang itu udah jadi kebiasaan. Artinya adalah ada sesuatu hal merasa terganggu kalau tidak merokok. Gitu. Jadi untuk menghilangkan kebiasaan merokok ini itu cukup kompleks. Dari pengalaman saya menangani dengan metode hipnoterapi. Tidak hanya hal-hal yang buruk yang nantinya itu kita eliminasi, tetapi juga hal-hal yang sebenarnya positif dan baik dari merokok itu. Contohnya apa? Kebiasaan merokok itu menyebabkan seseorang merasa tenang. Dengan merokok orang itu merasa idenya datang. Ya, dengan merokok rasa kesepian itu hilang. Dan lain sebagainya, ini kan positif gitu loh. Nah, kalau ini dihilangkan begitu saja tentunya akan berontak. Itu termasuk juga rasa persahabatan. Nah, itu dari merokok itu rasa persahabatan itu ada loh kenikmatannya. Nah, ini yang kita nantinya gabung jadi satu supaya kebiasaan-kebiasaan ini tergantikan dengan kebiasaan yang lebih bermanfaat bagi diri. Nah, pada saat orang merokok itu tidak bisa dikasih tahu. Makanya ada 3 hal yang benar-benar tidak bisa kita kasih tahu orang ini. Kebiasaan merokok, kebiasaan minum alkohol, dan jatuh cinta. Itu dikasih tahu dengan cara apapun dia nggak akan dengar. Sampai dengan muncul ada satu keinginan bahwa kebiasaannya ini sudah mengganggu sehingga ingin terlepas dari kebiasaannya ini. Nah, metode hipnoterapi akan berjalan dengan jauh lebih mudah di sini. Berarti sudah ada kesadaran dalam diri orang itu. Ada keinginan untuk terlepas dari kebiasaannya itu. Nah, sehingga pada saat kita bantu dengan metode hipnoterapi menjadi lebih mudah. Gitu ya. Jadi yang pertama dalam metode hipnoterapi itu kita bimbing orang tersebut untuk melepaskan hal-hal yang positif yang melekat selama ini, tergantikan dengan kebiasaan yang lainnya. Contohnya misalnya rasa kesepian, bisa aja itu tergantikan dengan satu perasaan yang lebih positif dengan tidak merokok ya, dengan rasa tenang misalnya. Jadi terus dengan merokok
lebih mudah memunculkan ide-ide kreatif gitu ya. Nah, kita gantikan dengan perasaan tenang, lebih mudah menghasilkan ide kreatif misalnya, seperti itu. Jadi termasuk juga nantinya ya kita lepaskan hal-hal yang sifatnya adiktif dari sisi negatifnya. Contohnya apa? Nantinya bisa menimbulkan masalah ya, termasuk masalah baru bangun tenggorokan terasa tercekek ya, batuk, penyakit-penyakit yang kronis ya, termasuk juga yang bisa dihilangkan dari kebiasaan merokok itu misalnya apa secara positif adalah kebiasaan mengeluarkan uang secara sia-sia. Itu makanya kalau ada orang yang minta bantuan kepada saya, Pak Madi tolong bantu saya untuk bisa berhenti merokok gitu. Badannya besar gitu. Pasti akan saya ledek dulu. Badanmu besar, jago bela diri, masa kalah sama tembakau? Gitu. Jadi hal-hal yang itu biasanya saya sambil bercanda sebelum melakukan terapi. Nah, kebiasaan buruk yang lainnya apa? Sama dengan minum alkohol juga sama seperti itu. Itu bahkan kalau kita baca di jurnal kesehatan, apakah itu kebiasaan merokok, kebiasaan minum alkohol, termasuk juga kebiasaan-kebiasaan yang lainnya. Kalau seorang laki-laki itu ya mabuk wanita misalnya gitu ya, itu ada satu bagian dari otaknya itu udah bergeser ininya, strukturnya gitu ya. Nah, ini juga kita harus sembuhkan. Jadi untuk menyembuhkan orang-orang yang adiktif ini itu perlu kesabaran, butuh waktu gitu. Kalau ditanya berapa sesi itu bisa sembuh ya tergantung orangnya juga sih. Itu tergantung orangnya, tergantung lingkungannya ya. Ya contoh misalnya kamu kebiasaan merokok. Di sini kita hipnoterapi di rumah, bapak ibumu merokok, adikmu merokok dan sebagainya. Nah, ini cukup berat kalau yang seperti itu. Gitu ya. Termasuk juga kebiasaan mabuk gitu ya. Minum-minuman alkohol juga sama. Kalau tetap bergaul dengan orang-orang yang dulu ikut-ikutan mabuk begitu ya, itu cukup susah gitu. Nah, pergaulannya ini juga harus dibatasi gitu. Jadi ingatlah bahwasanya kamu akan menjadi seperti apa itu tergantung dari lingkunganmu. Pengaruh dari lingkungan sekitar yang menentukan. Ya, pengaruh dari lingkungan, khususnya dengan siapa kamu bergaul. Itu sangat kuat pengaruhnya menjadi seperti apa nantinya kamu. Kalau kamu bergaul dengan orang-orang perokok, kalau kamu tidak memiliki satu keyakinan that is not me, itu bukan saya yang merokok gitu ya. Ya kamu jadi akan jadi orang yang perokok juga. Demikian juga peminum. Kalau kamu bergaul dengan orang peminum, kalau kamu itu tidak kuat bahwasanya itu bukan saya gitu ya, kamu akan terpengaruh untuk menjadi seorang perokok. Ya termasuk juga adiktif judi juga bukan begitu. Gitu. Judi itu juga merupakan satu kebiasaan buruk bagi orang yang tidak bisa mengendalikan secara logika kebiasaan itu. Jadi sampai jual barang-barang, jual rumah, jual tanah dan sebagainya itu kan sudah tidak benar gitu. Jadi untuk menanganinya hal-hal yang seperti itu memang harus kita masuk sampai ke kedalaman bawah sadar. Oke, dari kebiasaan itu bagaimana pengaruh terhadap psikologi dari seorang itu? Jelas psikologisnya pasti akan terpengaruh gitu, karena antara pikiran, tubuh fisik dan apa yang kita lakukan itu kan menjadi satu sistem gitu. Jadi kalau misalnya lah, contohnya misalnya nih kamu seorang peminum yang sering mabuk, tentunya emosimu itu jadi pendek. Jadi sumbunya itu sumbu pendek. Mabuk apapun, tidak hanya mabuk alkohol, mabuk yang lain juga, sumbumu itu akan menjadi sumbu pendek emosinya gitu. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit menyalahkan orang lain,
bahkan sampai ngamuk dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang saya dulu perokok. Jadi satu hari itu rokok yang isinya 20 batang itu ya, itu bisa 2 bungkus itu habis dalam satu hari. Dan saya merokok itu dari kecil. Sebelum saya masuk sekolah itu saya sudah merokok. Karena apa? Saya hidup di gunung, bikin bapak merokok, aman semua merokok, bibi merokok, kakek juga merokok. Jadi kalau di kampung juga itu penghasil tembakau dan penghasil jagung. Jadi komplit udah itu. Jadi rokok kelobot gitu. Habis bapak saya rokok gitu mau dibuang, saya yang ambil, saya cicipi. Akhirnya lama-lama itu jadi kebiasaan. Kalau tidak merokok rasanya nggak enak. Jadi SD kelas 3 itu saya udah biasa menggunakan, maaf ya saya sebut merek ya, rokok jarum yang hitam itu, rokok bendul. Nah, itu udah biasa itu saya. Sampai kuliah, sampai bekerja, itu tetap saya masih merokok. Sampai pada akhirnya saya menjadi praktisi di bidang hipnoterapi. Pikiran saya waktu itu simpel sekali. Saya membantu waktu itu, tiba-tiba aja saya dapat pasien waktu itu diminta untuk berhenti merokok. Selesai saya menangani pasien itu, saya berpikir saya membantu orang untuk berhenti merokok, saya masih merokok, berarti saya seorang praktisi di bidang penyembuhan hipnoterapi yang tidak memiliki integritas. Besok mulai saya udah langsung berhenti merokok. Dan itu bisa. Berarti dari niat diri sendiri sudah Iya. kuat gitu Pak. Iya. Jadi intinya kebiasaan buruk apapun itu, kalau Anda ingin menggantinya, sebetulnya Anda tidak melawan tembakau, melawan melawan alkohol ya, melawan wanita cantik, bukan itu masalahnya. Tapi bagaimana Anda bisa mengalahkan diri sendiri melalui apa? Melalui benar-benar Anda masuk ke dalam kesadaran dan menyatu dengan diri sendiri, sehingga itu menjadi benteng yang sangat kuat. Sekalipun misalnya saya waktu memutuskan untuk berhenti merokok, pulang kampung teman-teman semua merokok, saya tidak merokok, gitu. Termasuk juga kalau saya pulang kampung, apalagi begadang gitu ya, semua teman-teman itu kan pasti main judi ya. Saya ada di sana, saya tidak pernah kena main judi. Minum juga sama seperti itu. Itu kenapa? Karena saya menyadari bahwa itu tidak bagus buat diri saya. Gitu. Jadi sangat tergantung dari diri kita lah. Makanya kayak tadi saya bilang, badan udah besar, apalagi orang sakti begitu ya, masa dikalahkan tembakau? Gitu ya. Ada lagi kira-kira? Oke, jadi itu tadi penjelasan Pak Made terkait dengan kebiasaan buruk yang mungkin dimiliki oleh teman-teman yang ingin dirubah. Jadi bukan kebiasaan ataupun perilakunya itu yang perlu untuk kita hilangkan, tapi bagaimana pola pikir kita, bagaimana keinginan kita untuk berubah sehingga menjadi lebih baik lagi. Pertanyaan terakhir Pak Made, terkait dengan kebiasaan buruk. Nah, hal kecil yang bisa dilakukan oleh teman-teman di rumah untuk merubah sedini mungkin apa? Kebiasaan apa misalnya? Dari kebiasaan buruk merokok itu diganti dengan apa? Nggak ada sebetulnya kebiasaan adiktif begitu ya, seperti merokok, minum alkohol dan sebagainya ya. Jangan dicarikan penggantinya, ya harus diputus gitu aja. Paling-paling Anda itu kayak orang sakau gitu, badan pegel-pegel dan lain sebagainya. Paling-paling udah seminggu, lewat seminggu udah biasa lagi. Jadi jangan jadi orang cengeng lah. Gitu. Jadi jangan jadi orang cengeng untuk berhenti merokok harus punya gini. Nggak ada yang begitu. Gitu. Sekarang tergantung dari bagaimana Anda memiliki satu keteguhan hati untuk menghentikan satu kebiasaan tertentu.
Kalau ini saya mengambil iklan salah satu iklan dari rokok ya, how low you can go, gitu ya. Jadi seberapa rendah Anda bisa merangkak kan gitu ya. Artinya adalah seberapa kuat Anda untuk mengalahkan diri Anda sendiri. Baik. Gitu. Oke. Jadi itu tadi penjelasan dari Pak Made terkait dengan bagaimana hipnoterapi mampu membantu teman-teman untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Dan bagi teman-teman gitu Pak Made, kita informasikan juga jika ingin melakukan konsultasi ataupun ingin untuk menjadi lebih baik lagi dengan menghilangkan kebiasaan buruk tersebut, bisa langsung datang ke sini ke Sanggula di Fokus Solution Indonesia. Tentu akan dibantu oleh pemandu sendiri selaku praktisi dalam bidang hipnoterapi, ataupun sebelumnya membuat janji dulu seperti itu bisa menghubungi arah hubung kita di 081 327 147 747, atau juga bisa langsung DM via Instagram dan Messenger di Facebook Fokus Solution Indonesia. Baik, sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan terakhir Pak? Ya, saya mengulangi lagi bahwasanya untuk berubah kebiasaan ya, jangan jadi orang cengeng, jangan jadi orang lemah, ya. Jadilah orang yang kuat, orang yang bermartabat untuk mengalahkan diri sendiri. Itu tujuannya adalah untuk menjadikan diri Anda menjadi lebih baik. Baik, itu statement dan quote penutup dari Pak Made. Dan ingat bagi teman-teman, terus untuk saksikan video dari kita di Fokus Solution Indonesia setiap hari Rabu dan hari Sabtu, tentunya tetap di jam yang sama, yaitu di jam 7. Dan kita akhiri malam hari ini dengan terima kasih dan selamat malam. Selamat malam.